Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Latek Sufatma dari kelas X7. Asal sekolah saya SMA 2 Taman Selatan. Pada video kali ini saya akan membacakan hasil resensi babat Cadura tentang Perang Jogja Bara di Pelantaran Sri Manggati. Judul bukunya Perang Jogja, pengarang Taufik Hakim, penerbitnya Perpusnas Press. Tahun penerbit 2020, jumlah halaman ada 96 halaman, sumber bacaan e-books Perpusnas Press. Buku Perang Jogja merupakan salah satu karya sejarah yang merekam perjuangan rakyat dan bangsawan Yogyakarta dalam menghadapi tekanan kolonialisme Inggris pada masa pasca Perang Jawa, melalui kisah Pangeran Mangkubingrat serta sepuh, serta tokoh-tokoh yang lain terlibat dalam dinamika kerajaan. Pembacaan diajak menelusuri betapa rumitnya intrik politik, pengkhianat serta pengorbanan yang terjadi. Buku ini bukan hanya mencatat peristiwa saja, tetapi juga menyingkap sisi emosional, moral, dan spiritual dari para tokohnya. Buku dimulai dengan penggambaran Pangeran Mangkubingrat yang diasingkan bersama ayahnya, Sultan Sepuh, ke Fort Cornwallis, Pulau Penang. Pangeran digambarkan sebagai sosok muda yang cinta damai, penuh kasih sayang, namun harus menekan perasaan pribadi demi taat kepada keputusan ayah untuk berperang melawan Inggris. Di sinilah konflik batin seorang pangeran tercermin antara cinta damai dan kewajiban bela negara. Selanjutnya, pembacaan diajak menyaksikan perjuangan heroik pasukan Keraton Yogyakarta menghadapi serangan pasukan Inggris. Meski penuh semangat dan pengorbanan, perjuangan itu akhirnya tumbang karena kekuatan militer Inggris yang modern dan pengkhianatan dari bangsawan yang haus kekuasaan. Hal ini menggambarkan betapa mahal harga sebuah kedaulatan, terlebih ketika dihadapkan pada ambisi pribadi dan kepentingan politik yang mengorbankan persatuan bangsa. Menyotori kelemahan internal kerajaan, minimnya kekuatan militer dan ekonomi, dan pengkhianatan keluarga yang mempercepat kehancuran. Dari sini muncul refleksi tentang pentingnya persatuan, pemimpinan bijak, dan kekuatan rakyat dalam fondasi mempertahankan kemerdekaan. Tokoh Raja Muda ditampilkan sebagai contoh bagaimana ambisi dapat membutakan nurani. Ia bersekutu dengan Inggris demi kekuasaan, bahkan tega mengkhianati ayah dan saudaranya sendiri. Sebaliknya, Pangeran Mangkubingrat digambarkan sebagai sosok penuh kesetiaan yang meski mengalami tekanan batin dan perjuangan tetap sabar, berbakti, dan menjunjung martabat keluarga. Puncak cerita menggambarkan pembuangan Sultan Sepuh ke Penang. Meski kalah secara militer, Sultan tetap menolak tunduk pada Inggris dan dengan menulis surat protes. Sikap ini menegaskan bahwa perjuangan tidak selalu diwujudkan melalui senjata, tetapi juga melalui keteguhan hati dan prinsip. Nilai moral inilah membuat buku ini bukan hanya mencatat sejarah, melainkan juga sumber inspirasi. Buku Perang Jogja tidak hanya menghadirkan kisah sejarah lokal, tetapi juga potret universal tentang perjuangan melawan ketidakadilan lewat tokoh-tokoh seperti Sultan Sepuh dan Pangeran Mangkubingrat. Pembacaan dapat memahami makna loyalitas, keberanian, moral, dan pentingnya persatuan. Dengan gaya narasi dan mengalir, buku ini mampu menghidupkan kembali suasana perjuangan Yogyakarta pada masa lalu, sekaligus mengajak pembacaan merenungkan relevansinya dalam konteks masa kini, bahwa persatuan, keadilan, dan keberanian adalah kunci mempertahankan martabat bangsa. Secara keseluruhan, Perang Jogja adalah buku yang penting dan layak dibaca, terutama bagi generasi muda yang ingin memahami sejarah perjuangan Yogyakarta melawan penjajahan Inggris. Buku ini bukan hanya mencatat peristiwa, melainkan juga refleksi moral tentang kesetiaan, pengorbanan, dan perjuangan mempertahankan kedaulatan. Dengan segala kelebihan dan kekurangan, buku ini berhasil menyampaikan pesan mendalam bahwa perjuangan tidak hanya soal senjata, tetapi juga tentang keberanian, moral, persatuan, dan cinta tanah air. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.